Buksun memanggil nenek peramal ke rumahnya. Nenek peramal mengunyah beras yang ada foto Enjung. Kemudian ia menyemburkan ke muka Buksun. Lalu ia menggambarkan jalan dan menunjukkan keberadaan Enjung. "Apa dia ada di sana?" tanya Buksun. Nenek pun akhirnya mengangguk. Buksun bermimpi berjalan di tengah hutan yang lebat. Di mimpinya ia bertemu dengan Enjung. Enjung mengatakan bahwa ia sudah mati. Buksun terbangun dari mimpinya. Lalu ia pun keluar dari rumah dan melihat ada Nari yang berdiri di sana. Dengan memegang tubuh Nari, ia menanyakan di manakah Enjung berada. Nari pun menggelengkan kepalanya. Buksun pun kembali menangis. "Aku tidak bisa menemukan dia dimanapun," teriak Buksun. "Apakah dia ayahmu?" tanya Buksun. Nari pun menangis, kemudian ia mengatakan bahwa orang itu juga membunuh kakakku. Kemudian Nari pun menceritakan kejadiannya. "Dia mengejarku dan aku sangat ketakutan," ucap Nari. Nari pun meminta maaf kepada Buksun. Dia sangat menyesalinya. "Apa kau tahu di mana dia tinggal?" tanya Buksun lagi. Nari pun mengangguk mengiyakan. Pemuda itu membakar mayat Enjung di tungku pembakaran gerabah. Abu Enjung dicampurkan dengan bahan tanah liat untuk dijadikan gerabah. Ternyata di ruangan itu tersusun rapi gerabah dengan nama korbannya. Mereka merupakan korban dari pemuda keji itu. Dengan terampil pemuda itu membentuk gerabah dari abu Enjung. Malam itu menunjukkan bulan purnama. Akhirnya Buksun mengasah pisaunya. Paginya ia mengambil uang dan pisau yang ada di laci sambil menempelkan foto Enjung di kaca. Kemudian mereka pergi berjalan ke arah hutan itu. Mereka menyeberangi sungai. "Apa kau yakin ini jalannya?" tanya Buksun kepada Nari. "Berapa lama lagi kita harus berjalan?" tanya Buksun. "Mungkin ke arah sana," sambil menunjukkan arah, jawab Nari. "Dari tadi kau mengatakan itu," ujar Buksun. Buksun pun mulai putus asa. "Maafkan aku," jawab Nari sambil menangis. Sejujurnya ia tidak ingat jalan itu. Dengan marah Buksun pun mengambil sebatang ranting. Ranting itu dipukulkan ke tubuh Nari. "Enjung hilang itu gara-gara kau," teriak Buksun. "Kenapa kau datang?" teriak Buksun menyesalinya. Akhirnya mereka beristirahat untuk makan siang. "Apakah rasanya sakit?" tanya Buksun menyesalinya. Nari pun mengangguk lagi. Buksun pun mengoleskan salep ke luka Nari dan meminta maaf. Mereka berdua pun menangis dan berpelukan. Kemudian Buksun menawarkan permen karet. "Ini adalah permen favoritku," ujar Buksun. Ternyata pemuda itu sudah ada di rumah Buksun. Ia melihat foto Enjung di kaca. Akhirnya mereka tiba di rumah pemuda itu. Dari kejauhan Nari menunjukkan rumah itu. Kemudian Buksun berlari cepat ke arah rumah itu. Ternyata rumah itu sudah terkunci. Tidak sengaja Buksun membuka jendela rumah itu. Kemudian ia membajak dan memasuki rumah itu. Buksun akhirnya bisa masuk ke dalam rumah itu. Kemudian ia memakan sesuatu yang di atas meja. Tapi sayangnya ia menjatuhkan kacang itu di lantai. Dari kejauhan di luar rumah Nari mengawasinya. Buksun berhenti ketika ia melihat ada ruang bawah tanah di sana. Dengan cepat Taesu mengendarai mobilnya kembali. Perlahan-lahan Buksun menuruni anak tangga itu. Sampailah ia di suatu ruangan yang banyak gerabah tersusun rapi. Satu persatu Buksun melihat gerabah itu. Tibalah ia ke salah satu papan nama yang tertera di sana. Papan itu tertulis Pak Enjung. Lalu ia memasukkan papan nama itu ke dalam tasnya. Masuklah ia ke dalam satu ruangan yang terkunci rapat. Terlihat di sana ada satu gerabah yang cantik. Nari masih memantau keadaan di luar rumah. Nari dikejutkan dengan kedatangan mobil Taesu. Ia berlari cepat menuju ke rumah itu. Buksun berusaha menggapai gerabah yang terletak di atas lemari itu. "Kakak, dia datang," jerit Nari tiba-tiba. Dengan cepat Buksun naik ke atas kemudian membuka lemari es itu. Ia mengambil botol air lalu ia memasukkan racun ke dalam botol itu. Tibalah Taesu di depan pintu masuk rumah. Kemudian Buksun pun memasukkan kembali botol itu. Masuklah Taesu ke dalam rumah itu. Lalu ia membuka lemari es untuk mengambil botol air itu. Buksun pun bersembunyi di balik tangga itu. Taesu menoleh ke arahnya. Instingnya merasakan ada sesuatu di dalam rumahnya. Di luar rumah Nari pun mengawasi dari kejauhan. Taesu pun membenarkan jendela yang sedikit terbuka itu. Ketika Nari mengintip, tiba-tiba Taesu membuka lebar-lebar jendela tersebut. Nari pun langsung ketahuan dan berlari kencang menuju ke hutan. Dengan santainya Taesu mengikuti kemana Nari berlari. Nari langsung bersembunyi di bawah tumpukan daun-daun kering. Untunglah Taesu melewatinya. Akhirnya Nari menarik nafas lega. Namun tiba-tiba dari atas Taesu menarik tubuh Nari.